Termasuk juga kesalahan ikhwatul iman, yaitu tidak sholat isya demi sholat taraweh. Ini juga termasuk bentuk kesalahan. Ba'dun nas, beberapa orang memilih untuk tidak sholat isya agar bisa sholat taraweh. Ya, taraweh berjamaah dengan imam tertentu misalkan. Ini merupakan kekeliruan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pelakunya berdosa jika ia tahu akan tertinggal sholat isya karena yang bersangkutan lalai untuk turut serta sholat wajib secara berjamaah agar bisa sholat taraweh dengan imam tertentu. Pada umumnya, mereka selalu berpindah-pindah. Anehnya beberapa dari mereka beralih dari suatu masjid ke masjid lain. Kayak panggung aja ikhwatul iman. Padahal waktu iqamat sudah dekat. Lebih celaka lagi, sebagian mereka mendengar jamaah di sebagian masjid sudah memulai sholat isya. Namun ia masih saja melanjutkan perjalanan menuju masjid tujuan atau masjid lain. Tentunya ini merupakan godaan syaitan. Sebab jika tidak, kenapa seorang muslim yang berakal melalaikan keutamaan dalam bulan Ramadan, khususnya keutamaan sholat berjamaah, lalu bagaimana kiranya dengan orang yang seluruh malam Ramadannya seperti itu? Tentu lebih parah lagi. Mengabaikan sholat isya secara berjamaah agar bisa sholat taraweh merupakan salah satu pintu masuk syaitan terhadap seorang muslim. Karena syaitan mengalihkan yang bersangkutan dari pelaksanaan amal wajib ke amalan sunnah. Ibnu Qayyim membagi tingkatan-tingkatan syaitan dalam menyesatkan manusia ke dalam 7 tingkatan. Ibnu Qayyim menempatkan kesibukan melakukan amalan yang tidak utama dan meninggalkan amalan yang utama dalam tingkatan ke-6. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkat ke-6 adalah syaitan membuat orang sibuk. Ya, tingkat ke-6 adalah syaitan membuat orang sibuk dengan amalan yang tidak utama dan meninggalkan amalan lain yang lebih utama. Ini godaan syaitan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya syaitan untuk menjauhkan yang bersangkutan, yaitu nas, dari keutamaan dan agar tidak mendapatkan pahala amalan yang utama. Ini tujuan syaitan. Syaitan memerintahkan dan mendorong orang untuk melakukan kebaikan yang nilainya kurang utama, serta membuat hal tersebut terlihat indah bagi yang bersangkutan agar meninggalkan amalan yang lebih utama dan lebih tinggi. Jarang sekali orang yang memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ketika seseorang menemukan dorongan kuat untuk melakukan suatu ketaatan, ia menilai dorongan tersebut merupakan ketaatan dan faktor yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia hampir tidak mengira dorongan tersebut berasal dari syaitan, sebab syaitan sama sekali tidak memerintahkan kebaikan. Ia menilai dorongan tersebut baik, lalu ia menilai dorongan tersebut baik lalu menilai baik, lalu meyakini dorongan tersebut berasal dari Allah. Orang seperti ini masih bisa ditolerir, di samping ia juga belum tahu bahwa syaitan memerintahkan 70 pintu kebaikan dengan tujuan yang mengerucut pada satu pintu keburukan.